Oke, mungkin grafik ini ya yang kemarin saya share ya. Ya, betul ya. Iya Pak, betul. Setelah itu ada grafik yang XY. Oh ya, ya, oke. Nanti saya coba siapkan ya. Jadi sebelum mengantar ke sana, ini ada hubungannya juga ya. Jadi kalau dari grafik ini sebenarnya satu fakta ya, fakta yang diakui bukan hanya orang beriman tidak beriman, apa saintis juga tahu bahwa manusia ya, tahu nggak manusia pada dasarnya itu seperti mesin juga ya, jiwa kita itu ya, Bapak Ibu ya, eh, sesuatu yang tidak otomatis kita kenali ya. Jadi benar nggak? Saya dengan kesadaran saya sekarang ini ya kalau tidak belajar ya tidak doing something itu nggak tahu apa yang ada di dalam gitu ya tidak tahu apa yang ada di dalam. Nah ini relevan sekali dengan apa dengan yang diajarkan Paulus bahwa apa yang kamu kehendaki sebenarnya tidak kamu perbuat gitu ya, yang kamu benci justru kamu lakukan gitu. Nah ini ada hubungannya di sini, jadi penting sekali ya kita menguak diri kita ya karena itulah sebenarnya tugas utama selama di bumi ini ya. Tugas utama di bumi kita itu sebenarnya mengungkapkan siapa kita. Ya, siapa di dalam kita ini ya yang ternyata kita ya dipikir kita sudah tahu tapi ternyata ya ini nih 90% kita tersembunyi ya bahkan kita tidak tahu siapa kita sebenarnya. Ya, ada kemarin kan ada 4 kuadran ya. Ada yang memang kita tahu, orang lain tahu. Ya, saya sadar, saya mengerti bagian dari saya yang punya sifat ABC, orang lain juga tahu. Tapi ada yang saya tahu, ya, orang lain tidak tahu. Nah, ini daerah tersembunyi nih, misteri. Ya, ada juga yang saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Ya, orang lain tahu sifat-sifat kita, kita sendiri nggak tahu. Nah, inilah fungsi dari komunitas untuk sharing, mengungkapkan, ya, mengungkapkan diri kita. Ya, nah, tapi ada satu bagian, ya, yang semua tidak tahu kecuali Allah. Saya sendiri nggak tahu apa yang ada di sini, orang lain juga nggak tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Nah, tingkat ini, Bapak Ibu, hanya bisa dicapai kalau kita punya persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Ya, kalau satu bagian tahu ya, saya tahu atau orang lain tahu, itu masih ada cara ya untuk kita mencari tahu gitu ya. Tapi kalau semua nggak tahu, baik diri kita maupun orang yang tidak tahu rahasia terdalam yang dosa, kemelesetan yang menyimpang, yang tiba-tiba muncul gitu ya. Nah ini terjadi pada orang-orang yang eh, apa namanya punya kelainan jiwa gitu ya, mungkin yang punya sifat jahat tapi dia sendiri nggak menyadari yang muncul. Nah itu benar-benar pengharapan kita hanya pada kasih karunia Allah ya. Dan mungkin ini saya mau bawa pengalaman saya ini Pak, tadi waktu saya melayat jadi saya ada hubungannya juga ya Bapak Ibu bahwa eh, kalau dari grafik tadi ya mengenal diri kita itu sebenarnya gampang apa enggak, hal yang mudah atau hal yang sulit sebenarnya ini ya. Nggak gampang, Pak. Nggak gampang ini ya, ini nih diri kita sendiri ya, itu juga rahasia misteri loh. Bener nggak? Ya, yang ada di ini nih ya. Nah, sekarang coba menghadap kamera melihat sini saya, Pak Lepri, Yuli, Yanti ya. Ya, jangankan eh, saya mengenal Pak Lepri gitu. Pak Lepri mengenal diri sendiri aja. Berapa persen, Pak? Sudah 100%? Belum, Pak. Wah, Masih. nggak mungkin. Ya, ini kenyataan nih. Ya, fakta nih ya. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak doing something, tidak melakukan ya hanya hidup mengalir ya. Makanya sekarang dulu saya punya filosofis itu hidup itu mengalir saja seperti air, seperti sungai gitu ya. Itu salah besar loh Pak Lepri ya.
Mengalir mau dibawa kemana gitu kan? Mengalir kalau dalam aliran Roh Kudus, nah itu benar. Tapi kalau mengalir dalam aliran dunia, wah, menjerumuskan ya. Apalagi aliran kefasikan, aliran apa? Irama hidup sekarang yang penuh materialisis ya. Udah pasti kita makin terasing dengan diri kita sendiri. Nah, yang mau saya sampaikan ini, Bapak Ibu, diri kita sendiri nggak mengenal, apalagi mengenal Allah, betul nggak? Jauh jauh lebih besar dari ini gitu loh, jauh lebih sulit. Nah, ini yang, aduh apa ya, yang kesalahan saya dulu ya. Dipikirnya tuh kenal Tuhan tuh gampang ya, Pak Lepri ya, ke gereja, ikut persekutuan, pokoknya bayar perpuluhan gitu ya, terus pokoknya hidup baik, baca Alkitab, itu udahlah ya, udah kenal Tuhan gampang lah. Buktinya bahwa kita menggampangkan pengenalan akan Tuhan apa? Coba, ada nggak? Tahu nggak? Kita kalau ditanya nih ya, Pak Lepri atau Bu Yuli atau apa, kamu eh, apa namanya merasa kenal Tuhan itu bisa apa? Gampang nggak? Apa bisa nggak gitu ya? Gampang nggak gitu ya? Mungkin secara itu ya apa? Kalau ditanya nggak gampang gitu ya? Apa nggak mudah gitu? Dan apakah kalau ditanya kamu selama ini eh, punya kecenderungan menggampangkan mengenal Tuhan nggak? Mungkin jawaban setelah sadar, enggak dong, saya serius terhadap Tuhan. Tapi sebenarnya bukti utama bahwa kita sebenarnya menggampangkan pengenalan akan Tuhan apa? Apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya kita secara teori sih tahu, wah nggak mungkin lah, apa kita harus serius sama Tuhan ya. Tapi sebenarnya ada fakta yang kita nggak bisa bantah bahwa kita sebenarnya nggak serius sama Tuhan. Bukti nyatanya apa? Merasa puas hanya cukup ke gereja dan tidak baca Alkitab tiap hari. Oke. Itu oke bisa ya. Bapak Apalagi? tadi silakan, Bapak tadi sih. Tidak mau belajar, anggap sudah tahu. Ya, satu. Oke. Tidak mau belajar anggap sudah tahu ya. Apalagi kalau sudah punya gelar ya, seperti Pak Lepri ini ya. Baru S1, nanti kalau udah S2, S3, doktor, wah. Seperti sudah sayap sudah ada di surga gitu ya. Yang lain itu nggak tahu apa-apa, saya yang paling tahu gitu. Ya, oke. Nah, kalau yang saya dapat ya, ciri paling eh, bahwa kita tuh menggampangkan pengenalan Tuhan atau menggampangkan hubungan dengan Tuhan adalah kompromi terhadap dosa. Betul nggak? Ya, kita kita menganggap bahwa hidup dalam ketidakberdosaan, hidup dalam kesucian itu suatu yang ya sebisa mungkin lah ya, ya bagus sih ya. Tapi kan kita manusia yang penuh dosa gitu ya, ya sebisa kita gitu. Jadi nggak ada kesungguhan ya, merasa bahwa merasa sudah aman gitu. Ya, merasa sudah aman, apalagi dengan doktrin bahwa sekali selamat sudah selamat. Betul nggak Pak Lepri ya? Ini doktrin yang membuat orang itu ada di daerah nyaman gitu ya, daerah nyaman dan tidak mau jangankan mengenal Allah, mau mengenal diri sendiri aja enggak. Nah, yang saya mau katakan adalah Bapak Ibu ya, mengenal Tuhan, belajar mengenal Dia ya, itu kalau saya katakan itu hampir mustahil sebenarnya. Mengenal Allah yang Maha Besar itu sesuatu yang mustahil, yang enggak gampang ya. Ini adalah satu jenis kegiatan pekerja, kalau bisa dikatakan pekerjaan, kegiatan, aktivitas ya, sesuatu yang kita doing yang lakukan itu yang paling paling sulit dibanding pekerjaan apapun. Setuju nggak? Paling paling sulit. Karena apa? Ya, karena walaupun kita melakukan aktivitas rohani yang notabene dikategorikan itu mau mengenal Tuhan, ya kan, ikut persekutuan, ikut ke gereja itu kan sebenarnya dalam rangka kita mengenal Tuhan gitu ya. Itu tidak berhubungan langsung ya. Jadi kalau melakukan kegiatan ini tidak langsung otomatis kita mengenal siapa yang kita tuju. Gitu. Nah, eh, ini tercermin ya pada akhirnya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak memperkarakan ini bahwa
kita menyadari dulu ya. Kalau kita nggak menyadari bahwa mengenal Tuhan itu jauh lebih sulit ya. Buk, eh, kita nggak menyadari bahwa mengenal Dia ya dan eh, kuasa kebangkitannya dan siapa Dia, apa tujuannya ya. Kita tidak berusaha tidak menyadari dari sekarang ya. Kita akan terbawa melenceng ya, melenceng dan pada akhirnya satu titik kita nggak bisa balik ya. Kita pasti dihadapkan pada satu titik di mana sebenarnya ya tujuan akhirnya kita menyadari pada akhirnya bahwa kita akan hilang, akan berakhir di satu tempat yang kita nggak tahu dan kita tahu itulah kita perlu Tuhan, itu kita sudah nggak mampu lagi ya. Yang saya katakan kalau orang sudah dalam sakaratul maut ya, dalam ambang kematian ya, secara nalar kan, wah saatnya dekat sama Tuhan, bener nggak? Saatnya apa? Fokus sama Tuhan, bener nggak? Tapi ternyata kalau nggak terbiasa ya, bahkan dalam situasi kayak gitu pun, nggak yang dipikirkan, yang memenuhinya adalah, aduh ini saya di rumah sakit, siapa yang bayar ya? Aduh, ini anak saya nanti siapa yang biayain ya? Kebayang nggak? Waktu dalam posisi gitu, yang dipikirannya malah hal-hal yang dunia apa ya, kekhawatiran yang sudah lama dia pendam juga, yang sudah dia alami gitu loh. Nangkap nggak Bapak Ibu? Ini sakit yang sudah eh, saya yakin ya ini karena saya tadi ceritain juga ya apa namanya pergumulan ini sahabat saya ini apa saudara sahabat saya ini kakak sahabat saya ini hidupnya penuh kekhawatiran jadi dia kerja keras ya jadi sebelum ini dipanggil ya sakit ini sebelumnya tuh dia kerja habis-habisan gitu ya habis-habisan mungkin sampai melupakan kesehatannya ya dan yang dipikirkan adalah supaya apa dia bisa membiayai anaknya karena anaknya kuliah di Amerika. Nah itu juga pencobaan yang dia bawa sendiri gitu loh. Kuliah di Amerika itu murah apa murah, mahal atau mahal ya. Itu membawa ke coba jadi dia kepikiran terus ya ada kekhawatiran ke pemikiran apa kekhawatirannya dia itu waktu dia disakit apa itu masih ke situ dan diajak untuk berdoa mengingat Tuhan kira-kira bisa nggak tuh kalau sudah irama hidupnya sebelumnya dipenuhi oleh kekhawatiran dunia seperti itu sulit betul nggak? Nah itu yang tadi saya lihat, waduh apa ya tragis sekali ya ironis sekali ya di saat-saat seharusnya dia disadarkan bahwa wah waktu saya udah mau habis nih. Tapi yang kepikiran adalah oh, rumah sakit, apa biayanya gimana, apa anak saya gimana, gimana dan seterusnya. Nah itu yang tadi saya menyadari, oh mengenal Tuhan itu benar-benar apa ya, nggak bisa langsung gitu, nggak bisa satu titik gitu kita berusaha seketika mau kenal tuh nggak bisa, harus tahap demi tahap ya harus titik demi titik gitu ya tadi ilustrasi kan ilustrasi gunung es tadi mengenal diri aja itu suatu yang nggak mudah gitu ya sulit sekali apalagi mengenal Tuhan yang l- melingkupi semua ya pemikiran manusia semua seluruh alam semesta ini gitu nah itu yang ya sebenarnya tadi jadi menggerakkan saya lagi wah ini kita itu sekarang ya seringkali hidup benar-benar tidak tahu terima kasih ya tidak tahu apa ya kesempatan yang Tuhan berikan gitu ya seringkali kita menginvest waktu ya untuk kenal Tuhan itu kalah oleh ya itu persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari ya kebutuhan jasmani kebutuhan ekonomi kebutuhan itu memang real mungkin kita alami gitu ya Bapak Ibu tapi janganlah itu mendominasi mengalahkan eh, apa, pengenalan kita akan Tuhan ya
pengenalan akan Tuhan itu kalau benar-benar makin dalam itu memang akan membawa ya satu perubahan dahsyat buat hidup kita. Yang saya alami sendiri apa? Satu kegairahan yang berbeda dari yang dunia tawarkan. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya eh, persekutuan ini saya rindu adalah ya mungkin secara knowledge kita berbeda ya. Ada yang sudah diberi teori apa itu suka ya kalau apa lupa gitu ya. Kadang sudah ada slide-nya, ikut kuis juga ya nilainya ada yang bagus, tapi banyak kan yang nggak bagus kan paling pri ya, betul nggak ya? Ya ada keterbatasan thinking ya. Tapi apapun keterbatasannya ya, kalau hati kita haus betul nggak ya? Kalau haus rindu ya minimal apa yang didapat deh? Mungkin ayatnya hafal, ini kalau dijelasin tentang apakah itu iman, itu bingung gitu ya. Tapi minimal apa yang dapat? Kegairahan menyenangkan Tuhan, kegairahan untuk mengenal Dia, betul nggak? Paling nggak itu yang didapat gitu. Jadi ikut persekutuan ini ya, makin hari kita makin bergairah untuk kenal Dia makin dalam, mengenal mengenal Tuhan makin dalam itu sebenarnya otomatis akan mengenal diri sendiri. Nah, jadi kunci ini ya gunung es ini Bapak Ibu ya, gunung es ini ya yang di bawah ini kunci untuk mengenal ini adalah ya mengenal Allah karena yang bisa tahu ini semua adalah Allah sendiri. Benar nggak? Ya. Jadi itu satu paralel buat saya. Makin kita tanda mengenal Allah makin dalam, itu makin mengenal siapa kita, diri kita yang dalam. Motivasi terdalam, ambisi terdalam kita, ya kelicikan-kelicikan kita itu makin terungkap. Jadi kalau dikatakan kamu rohani, kamu pejabat rohani, pejabat gereja dan punya dianggap yang matang secara rohani, tapi masih banyak miss tentang dirimu, yaitu hal-hal terdalam, nah itu nggak nyambung, nggak relevan. Karena yang sejauh yang saya apa namanya gumuli ya, makin saya memikirkan Tuhan ya, Tuhan pasti akan membawa saya untuk makin mengenal diri kita, ya, makin mengenal diri kita. Kenapa begitu? Ya, saya baru baru ngeh ini setelah eh, perjalanan ya jalan penebusan jalan kemuliaan itu yang diagram menuju kemuliaan yang Pak Hen sudah sampai ya membicarakan kemuliaan kekal itu ya karena untuk sampai ke kehidupan kekekalan kehidupan langit baru bumi baru di Yerusalem baru ya memang yang paling penting adalah jiwa dan roh kita tuh benar gitu ya apa kudus sucikan ya yang paling paling meter ya buat Tuhan atas diri kita adalah kita punya hati nurani, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang kudus. Hati yang kudus itu artinya hati yang pikiran perasaannya itu ya pikiran perasaan Allah. Nah, itu karena itulah syarat ya untuk kita bisa masuk dalam kehidupan di langit baru bumi baru di Yerusalem baru terutama ya. Itu environment lingkungannya ya. Lingkungannya itu lingkungan yang punya pemikiran seperti Kristus, sepikiran dengan Allah yang punya hati dan pikirannya itu seperti Allah berpikir gitu. Jadi kalau kita nggak ke situ, ya nggak bisa hidup di sana gitu. Jadi itu buat saya sangat logis ya. Orang yang bisa hidup nanti dalam kekekalan di Yerusalem baru, ya memang orang yang mempersiapkan di sekarang ini, di masa mudanya, punya pola pikir, punya frekuensi sama seperti yang Allah pikirkan ya. Allah kehendaki. Nah, belajar mencermati ya seperti ibaratnya kita radio gitu, tuning gitu, mencari frekuensi Allah gitu ya, God frekuensi itulah yang kita kerjakan di bumi ini, ya, di dunia ini. Gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang mudah, ya, tidak mudah sama sekali, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang saya dapat hari ini itu sebenarnya menemplak saya, mengingatkan saya, mendorong saya juga, ya,
kita benar-benar serius ya, serius dengan apa yang kita jalani hidup ini ya. Kita apa ya, investasikan waktunya ya, yang kita mau habiskan waktu kita ya, apapun kondisi kita ya, apapun kita dalam situasi ekonomi, situasi keluarga, apapun ya, sebenarnya kita punya pilihan ya, punya pilihan dan punya kesempatan ya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan ya, apapun situasi di belakang kita, kita punya pilihan dan punya kesempatan untuk memotret, melihat eh, apa apa kehendak Tuhan, apa pikiran perasaannya, kita mau belajar ke situ, mau apa ya, mau sinkron, ya, kalau bahasa saya mensinkronkan. Jadi itu yang harusnya kita gumuli tiap hari, ya. Itu harusnya kita gumuli tiap hari. Dan itu pasti, Bapak Ibu, dimulai dengan kita pasti mensyukuri ya apa yang Tuhan sudah beri. Nah, ini juga satu penyakit ya Bapak Ibu. Kadang-kadang seringkali kita selalu membandingkan dengan kondisi orang lain ya, sehingga kita kurang bersyukur ya, dan sering menganggap bahwa kadang-kadang nggak bersyukurnya adalah harusnya saya punya, bisa dapat lebih gitu ya. Eh, Apa namanya, kalau kita kondisi ekonominya atau keluarganya nggak bagus, ya punya keluarga yang mungkin tidak harmonis, itu merasa Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya ditempatkan seperti itu? Ya. Nah, situasi ini yang kalau kita masih punya hati yang merasa Tuhan tidak adil, ya, Tuhan eh, tidak apa ya, kurang memberkati dan seterusnya, itu yang menghambat kita mengenal Dia gitu, ya. Jadi kalau kita sampai pada satu titik konsep pemikiran bahwa Allah yang kita sembah, sembah itu Allah yang menguasai jagat, yang menciptakan, nggak mungkin nggak adil, nggak mungkin tidak memberikan yang terbaik buat kita, nggak mungkin. Ya, jelas di ayat firman Tuhan, apa yang Tuhan berikan, yang diberi banyak akan dituntut banyak ya. Jadi kita nggak boleh, nggak perlu iri sama orang ya, karena yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kita melihat apa yang ada kita, cukupkan, dan pertanyakan ini mau kemana. Dan setiap orang pasti jalannya berbeda. Ya, kita tidak bisa melihat orang lain. Nah, dia bisa melakukan A, B, C, D, kita mau ikut tidak ya. Tuhan punya rencana kita masing-masing. Nah, eh, tadi juga dalam apa, perjalanan pulang pergi gitu ya dengan istri ya, ada satu pembicaraan yang ya me, apa namanya, menyentak juga ya, yang apa, membuat saya berpikir ulang gitu ya, bahwa sebenarnya ya kondisi kita sekarang ini sampai di sini itu juga sebenarnya memang pilihan-pilihan kita. Ya kadang kita tidak memaksimalkan, tidak menseriuskan apa yang Tuhan sudah taruh gitu. Sebenarnya ya banyak kesempatan Tuhan berikan ya buat kita, cuma kita tidak melihat. Nah, ini juga ya satu evaluasi ya. Ya, kalau saya bilang bahasanya don't take it for granted ya. Jadi apa yang kebaikan yang kita terima dari siapapun itu jangan dianggap sebagai itu keharusan, apa, suatu kewajaran, eh, lumrah gitu istilahnya. Suatu yang ya memang saya wajib menerima kebaikan itu. Enggak, ya. Itu harus dipandang sebagai satu kesempatan, satu belas kasihan Allah buat kita. Ya, dan kita harus apa ya? Jangan melihat ke belakang, jangan melihat ya yang kekurangan kita, tapi melihat kelebihan dan kita apa yang kita mau kerjakan. Nah, itu yang harus kita kumpulkan, Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya mau garisi di sini, Bapak Ibu, ya, eh, saya mau ajak kita coba menyadari bahwa memang di area diri kita ini, ya, yang di subconscious ini, ya, unconscious, subconscious, di bawah sadar ini, itu PR yang
mesti kita garap ya. Dan titik pangkalnya kita harus menyadari bahwa kita orang-orang yang mungkin istilahnya itu apa eh, masih belum belum mampu menghayati itu ya. Kalau cirinya Bapak Ibu ya, kita merasa tidak bertumbuh secara benar ya. Kita harus mengakui kalau kalau kondisi kita itu apa namanya memang sakit, kita harus mengakui. Artinya gini, kalau kita mau benar-benar hidup dalam kelimpahan kerohanian yang hidup yang bergairah di dalam Tuhan ya, tapi kita belum ya, belum ke situ ya. Mungkin baru lihat tapi kok belum merasakan. Nah, harus sadari mungkin kita ada yang sakit gitu ya, ada yang eh, apa yang belum beres ya. Itu menjadi dimengerti kenapa? Karena kalau di subconscious kita, di bawah sadar kita penuh gejolak, ambisi, penuh pikiran yang tidak sehat, yang tidak kudus, itu pasti akan menimbulkan ya riak-riak kekeringan kehidupan kita. Nah, yang saya dapat Bapak Ibu, ya satu kalau kita mau bertumbuh, mau berubah, ya kita harus menyadari itu dulu. Ya, ibarat orang sakit ya Bapak Ibu, ya kalau kita tidak sadar atau tidak mau kita sakit ya kita nggak mungkin disembuhkan. Ya, nah kalau kita mau mencapai apa ya kehidupan yang berkelimpahan itu dengan gairah Allah ya, itu ibaratnya ya kita harus diinfus ya, diinfus benar terus menerus oleh ya hal-hal rohani. Ya. Ini saya kasih contoh ya, saya beri contoh. Kalau kita sakit, Bapak Ibu, itu seperti seringkali kalau kita sakit itu berbaring itu kan diinfus ya, diinfus oleh cairan. Ya, kenapa diinfus? Karena ya ada kondisi tubuh kita yang kekurangan kan, ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Nah, mungkin saya kasih gambar seperti ini ya. Nah, sorry. Ya. Jadi kita coba cek ya diri kita. Kenapa kita nggak eh, apa bertumbuh secara maksimal gitu ya? Mungkin mungkin ada memang area kita yang kita masih sakit, yang kekurangan gizi ya, kekurangan eh, zat-zat yang dibutuhkan ya. Harus segera ditangani dengan infus rohani. Ya, ibaratnya kalau kita sakit ya pertolongan pertama harus diinfus ya dari orang lain. Kita dibutuhkan dari pihak lain untuk memberikan infus ke kita supaya tubuh kita mendapat ya asupan ya yang menopang ya supaya memberi kesempatan untuk recovery ya. Nah, eh, perumpamaan ini mengingatkan saya ya kalau kita dalam hidup di bumi di dunia ini sekarang yang spiritnya spirit duniawi, spirit materialisme yang jauh dari Tuhan, itu kita rentan sekali untuk ya sakit dalam konteks sakit ini adalah kita diisi oleh hal lain yang bukan dari Tuhan. Ya, jadi satu-satunya cara untuk kita survive bisa lepas, bisa bebas ya mau nggak mau kita harus digantikan dengan cairan yang benar dari Allah, dari Tuhan sendiri. Nah itu dengan cara ditenggelamkan dalam firman ya terus menerus seperti diinfus tuh ya supaya menggantikan yang rusak yang kurang gitu dan ya apa supaya jiwa rohani kita ya jiwa kita itu punya makanan yang cukup yang sehat yang memadai gitu ya ditenggelamkan firman dan impartai spirit terus menerus sampai bisa mencerna makanan rohani sendiri. Nah ini
Bapak Ibu. Jadi kita ikut persekutuan, ikut dengarkan khotbah dan seterusnya, itu dalam rangka kita untuk mendapat asupan makanan kan, firman itu kan yang sebelumnya dari apa slide apa materi sebelumnya itu adalah makanan rohani kita ya. Makit seperti juga tubuh, jiwa kita, roh kita juga butuh makanan terus menerus ya. Dan yang paling penting adalah impartasi spirit. Ya, jadi ada orang yang bisa mengajar, yang bisa berkhotbah secara teologi yang benar, tapi kurang bisa mengimpartasi spirit, ya, tidak bisa mentransfer kegairahan hidup kudus di dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena dia sendiri tidak hidup kudus. Tidak mungkin kalau dia sendiri nggak hidup kudus bisa mengimpartasi spirit hidup kudus ke orang lain. Padahal untuk berubah, Bapak Ibu, ya, bukan hanya soal knowledge pengetahuan, tapi ada impartasi spirit, ada transfer spirit yang kita tergerak, ya. Jadi kita mau makanya tadi saya bilang, walaupun kita secara teori firman itu kurang menguasai dan apa ya dibanding orang lain yang punya intelektual lebih tinggi, tapi yang paling penting adalah kita dapatkan spirit perubahan itu, spirit untuk mau eh, spirit mengasihi Tuhan, spirit untuk mengenal Dia lebih gitu, mengenal benar-benar sungguh-sungguh mengenal mengenal Allah yang impact-nya dan mengenal diri kita sendiri. Jadi sampai kita bisa mencerna makanan sendiri itu mencerna makanan sendiri itu artinya sampai kita dapat langsung pencerahan dari Tuhan. Tuhan, kita bisa makin peka mendengar suara Tuhan ya. Kadang-kadang kan kita perlu dibantu oleh orang lain ya, dari pengajar, dari pendeta ya, untuk bisa mengerti firman kan. Ya, walaupun kita baca sama-sama Alkitab tapi perlu dibantu ya. Untuk tahap pertama nggak masalah, tapi seiring kita bertumbuh, kita akan bisa dapat pengajar langsung dari Roh Kudus ya. Lewat setiap firman dibaca, setiap pergumulan hidup ya, Tuhan akan bicara ya Bapak Ibu. Jadi ini yang eh, sama seperti kehidupan kita sendiri ya. Saya teringat ya, kita setiap hari itu kalau mau sehat itu juga perlu namanya minuman atau ya yang perlu banyak zat gizi ya. Kalau masih dengar itu ada infus water ya, yang berisi zat sari-sari makanan itu harus kita minum tiap hari, yang harus kita cukupkan dengan tubuh kita. Nah, sama seperti kehidupan jasmani juga, kehidupan rohani kita juga ya. Itu eh, membutuhkan hal yang sama gitu ya. Jadi kita belajar firman, belajar di persekutuan, belajar apapun ya. Sebenarnya itu latihan untuk kita bisa menemukan suara Allah sendiri ya. Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu maksudnya eh, saat kita mengalami kejadian, saat kita mengalami suatu peristiwa, itu ada suara muncul yang itu adalah firman Tuhan yang pas dalam kejadian itu. Nah, itulah firman yang keluar dari Allah, itulah yang menimbulkan iman. Itulah yang memberi spirit, yang menguatkan kita. Ya, firman yang keluar itu ya eh, itu akan seperti ayat yang menjelaskan ya, ada suara roh yang menjelaskan firman yang muncul itu, dan itu memberi makanan kita. Nah, ini yang Bapak Ibu, saya rindu kita semua sama-sama belajar untuk eh, masuk dalam dimensi ini. Ya, karena kalau kita hanya on off gitu ya, eh, dalam mengenal akan Tuhan, jadi pengenalan akan Tuhan itu hanya dibatasi oleh mungkin jam ibadah, jam persekutuan tertentu. Nah, itu sangat kurang, ya, sangat kurang. Dan yang ketiga yang menghambat kita untuk kita punya gairah, ya, punya kehausan pengenalan akan Tuhan itu kalau kita masih punya beban dan dosa, ya, beban dan dosa. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan,
orang yang sudah masuk dalam mungkin sakaratul maut gitu ya, masih terbebani juga untuk memikirkan beban-beban dunia gitu. Karena kalau belum belajar melepaskan, itu akan kebawa terus. Nah, itu mengerikan ya, tragis dan saya disadarkan, aduh saya nggak mau gitu ya. Aduh benar-benar jangan sampai persoalan di bumi di dunia ini itu jadi beban, jadi penghambat saya mengenal Allah gitu ya, mengenal Dia, mengenal diri kita dan mengoreksi diri kita, membersihkan diri kita, jangan sampai. Apalagi kalau kita masih menyimpan dosa. Nah, ini lebih parah lagi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang hidup dalam dosa, yang masih berkanjang di situ, tidak mungkin dia bisa menggarap dirinya, tidak mungkin dia bisa punya apa ya, pengenalan akan Tuhan secara intim, secara mendalam. Nah, ini eh, apa ya yang saya mau rindu saya bagikan. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi mengenal Allah ya itu bukan hal yang mudah ya. Mengenal Allah itu sebenarnya pekerjaan utama kita ya kalau saya pikir-pikir ya. Betul nggak ya? Jadi gini, mengenal Allah itu jangan hanya sempit ya, sempit diproyeksikan dengan cara sebatas kita ke gereja ya, atau mendengar khotbah saja, atau membaca Alkitab saja secara apa reguler gitu ya. Tapi sebenarnya seluruh aspek hidup kita sebenarnya harusnya dalam konteks kita mau mengenal Dia. Jadi kadang-kadang ada satu kebenaran ya yang kita nggak akan bisa ngerti hanya dengan membaca kan. Tapi begitu mengalami peristiwa, mengalami kejadian, ya kita langsung apa namanya dapat gitu, ya. Sama seperti peristiwa hari ini saya melayat gitu ya. Itu seperti apa ya, lebih membuka saya. Oh iya, kalau orang sudah terikat dengan beban, ya, ya eh, fokus hidupnya itu dengan kekhawatiran hidup, itu nggak mudah dan hampir mustahil dilepaskan loh kalau nggak dari awal. Kalau nggak bisa langsung gitu. Jadi dengan pengalaman itu, oh membuka ya, membuka hati dan pikiran saya. Oh ya, nggak mudah ya. Nah, mungkin hari-hari ini ya saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa sih ya yang masih membebani kita ya. Apa sih yang membuat kita tuh masih belum breakthrough gitu loh, belum bertumbuh, belum punya terobosan rohani ya. Itu terbukti dengan sifat, kalau kita masih punya sifat karakter yang bertentangan dengan sifat karakter Allah ya, itu persoalannya ya. Yang maksudnya yang major ya. Jadi kalau kita punya sifat karakter yang secara etika moral umum aja itu salah ya, itu sudah warning, itu apa namanya, nggak, penghambat utama ya. Nah, jadi saya dorong teman-teman semua, mari temukan ya setiap pelajaran, setiap hari yang apa namanya yang disampaikan oleh para mentor, oleh mungkin orang pendeta yang kita dengarkan, apa yang kita temukan ya dalam area tadi ya, area misteri tadi gitu ya, area misteri yang kita sendiri tidak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah, itu apa? Karena itu PR utama ya, dan itu adalah persiapan utama kita menuju hari H ya. Kalau saya sebut hari H, kita semua akan mengalami hari H, hari di mana kita harus meninggalkan semua yang kita punya di bumi ini. Nah, untuk persiapan ke situ mulai dari sekarang ya, benar-benar ditenggelamkan dalam firman terus ya, seperti gelombang sehingga itu menyapu ya kotoran eh, yang tidak kudus, hal-hal yang tidak sedap, yang tidak mulia, yang najis, itu di swipe, di apa, dibuang gitu. Nah, baru kita bisa bisa fokus lagi, bisa mengenal. Dan saat kita mulai meninggalkan beban, mulai tidak terikat dosa gitu ya,
secara ajaib itu ternyata memang Tuhan bukain loh ya, pengalaman-pengalaman rohani yang lebih tinggi ya, pemahaman akan eksistensi hidup ya di bumi ini, eksistensi saya, keberadaan saya dan lingkungan itu makin makin apa eh, makin tinggi ya. Cirinya kalau kita masuk makin tinggi itu ya, kita nggak terombang-ambing oleh apapun juga. Tidak ada kekhawatiran yang mampu untuk eh, menenggelamkan itu ya. Salah satunya kekhawatiran adalah apa? Ya, kalau kita meninggalkan Tuhan, nah itu kekhawatiran utama itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah kalah, nyerah, ya, tidak pernah mengucapkan kata-kata penuh khawatir, penuh kemarahan, walaupun orang yang menyiksa dia, yang membunuh dia. Tapi dia apa meraung, dia apa sakit ya dan mengatakan Edi Edi lama sabaktani ya. Allahku Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saat Bapa berpaling ya dari dia karena dia sedang menanggung dosa. Nah, yang paling paling kita khawatir harusnya itu, bukan yang lain. Nah, kita mau belajar di situ sampai masuk ya dimensi yang Kristus hadapi ini. Ya, Bapak Ibu, karena ya Bapak Ibu harus benar-benar ya melihat ya memang hidup di bumi ini ya satu kesempatan sebenarnya. Kesementaraan karena itu adalah kesempatan yang sempit ya untuk kita punya pilihan hidup yang sesungguhnya, hidup bersama Tuhan atau hidup di luar Tuhan. Ya, hidup dalam keabadian, dalam kemuliaannya atau menemui kebinasaan kekal. Nah, pilihan-pilihannya ada sekarang ini. Jadi eh, mungkin itu ya Pak Lepri yang saya dapat ya hari ini dan mungkin itu bisa dielaborasi yang tadi Pak Lepri apa kaitkan dengan pengalaman teman-teman. Mungkin apa yang bisa ya teman-teman dapat gitu ya sebelum nanti masuk ke materi yang berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Lepri dulu. Hmm, materinya luar biasa ya, teman-teman. Yang diberkati bisa lambaikan tangan. Ya, ya. Eh, ya, teman-teman, ada yang mau menambahkan atau bersaksi atau mau bertanya seputar materi kita? Boleh, silakan. Ya, Rida, Mira, teman-teman yang lain silakan. Ya, ya tadi bicara tentang ya banyak hal tadi ya. Jadi ada kata pengenalan juga terakhir ya disampaikan mentor kita ya. Bahwa pekerjaan kita yang sesungguhnya itu mengenal Allah. Ya setiap orang yang punya kerinduan ya masuk ke dalam kerajaan Bapa setelah mengetahui kebenaran, pekerjaan yang sesungguhnya apa teman-teman? Yaitu mengenal Allah satu-satunya. Itu ada ayatnya kan? Dari materi kemuliaan kan kita udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3 bahwa inilah hidup yang kekal itu. Artinya bahwa orang yang mau masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa, ya itulah pekerjaannya setiap hari itu mengenal Allah yang adalah mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Gitu. Nah, mengenal di situ tidak dalam artian tadi disebut mentor kita kan menganggap biasa, maksudnya kompromi dengan dosa, gitu kan? Udah tahu Kristen yakin selamat, tapi hidupnya tidak berubah, ya kan? Kristen yakin selamat, tetapi
tidak berjuang. Ya, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Dan itu perjuangan setiap hari. Nah, perjuangan itu disingkat dalam hal mengenal. Kalau kita tidak mengenal apa yang menjadi kehendak, apa yang kita kenali, apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya, nah makanya Yohanes 17 ayat 3 bahwa hidup kekal itu ya mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus, teladan kita ya, yang telah Bapa utus. Itu proses mengenal itu ya belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, itu tadi ya, setiap hari kita belajar melalui kebenaran, diajarin oleh para mentor kita. Sehingga kita tahu ternyata di dalam diri saya ada yang belum selesai. Ada 4 hal tadi ya. Jadi ini adalah internalisasi, teman-teman ya. Materi ini, cara menginternalisasikan ya teman-teman harus bisa bertanya. Artinya teman-teman udah sepanjang pemberitaan kebenaran firman Tuhan, pengajaran disampaikan, teman-teman di dalam hati pikirannya itu pasti ada sesuatu yang teman-teman, oh begini ya, maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita buka waktu untuk bertanya, harusnya bisa bertanya atau menambahkan atau bersaksi seperti apa yang kebenaran yang teman-teman sudah dengar. Mungkin dari Bapak tadi silakan Pak, dimulai dulu nanti teman-teman Dalek siap. Ya, apa yang disampaikan Pak Anton sebenarnya tadi siang hal yang sama persis yang saya sharing, kami bahas, sampaikan di sel group. Ya, sebenarnya saya pikir Yanti, Yuli bisa juga menyampaikan bahwa salah satunya rasa-rasanya kita tidak punya gairah atau tidak punya apa namanya, dalam hati ini ada satu dorongan yang kuat untuk kita maksimal ya, kita betul-betul punya gairah yang betul-betul membuat mendorong kita itu kita betul-betul maksimal di dalam rohani kita, ya, dalam kerohanian kita atau dalam pertumbuhan iman kita. Nah, salah satunya kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita untuk menolong, membantu kita di dalam hidup rohani kita untuk kita bertumbuh maksimal di dalam standar yang Tuhan inginkan. Nah, kadang-kadang kita merasa nyaman bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani itu sudah merasa bahwa kita sudah cukup di situ. Bahkan saya ambil tadi siang itu ayatnya di Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 ya. Jadi dimulai dengan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya mungkin setiap hari kita mulut kita penuh dengan Tuhan. Lalu kita juga datang kepada Tuhan bahwa oh saya sudah melakukan pekerjaan rohani, pelayanan dan segala macam. Tapi saya sampaikan bahwa di firman Tuhan itu dikatakan Yesus bilang enyahlah dari hadapanku. Nah itu betapa tragisnya hidup kita. Bahwa padahal kegiatan dalam hidupnya itu semua rohani. Ya dia apa namanya menyebut nama Tuhan, dia bernubuat, dia berdoa, melayani, dia punya mungkin jadwalnya padat. Nah, lalu ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, enyah, ya, saya tidak kenal kamu. Nah, sehingga saya bilang kata kuncinya di situ adalah mengenal. Berkaitan dengan Yohanes 17 ayat 3. Tadi siang kami bahas seperti itu. Nah, sehingga apa yang membuat kita bisa terdorong maksimal menyadari bahwa ada Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengajarkan segala sesuatu kan. Kita apakan Roh Kudus yang Tuhan taruh yang diberi kepada kita dengan cemburu. Kenapa tidak membangun komunikasi dengan Roh Kudus untuk kita belajar mengenal Tuhan?
belajar mengenal Allah. Karena memang betul bahwa mengenal Allah itu bukan gampang, bukan gampang. Ya, diri kita saja tadi Pak Anton sudah bilang bahwa untuk mengenal diri kita saja Tuhan untuk menolong kita, membantu kita, bahwa Yesus bilang untuk mengajarkan segala sesuatu. Nah, sekarang menjadi bagian kita, tugas kita adalah membangun persekutuan, membangun komunikasi setiap saat, setiap waktu, sehingga kita diajar dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, yang mendorong kita untuk menggairahkan kita untuk kita bertumbuh secara rohani. Ya, kadang-kadang kalau itu kita lakukan karena saya biasa di jemaat, saya bilang karena liturgi atau karena diatur, ya itu ya otomatis harus begini, harus begini. Padahal kehidupan pertumbuhan rohani itu adalah satu perjalanan di mana itu hubungan ya, atau komunikasi dengan Tuhan. Nah, sehingga kalau kita semakin setiap saat kita semakin berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu, maka itu akan terus kita akan terus bertumbuh dalam setiap keadaan, setiap situasi yang Tuhan kita hadapi setiap saat. Kalau tidak, apa namanya? Saya bilang hal rohani sekalipun kita kerjakan, yaitu hanya apa sebatas aktivitas, tapi esensi dari aktivitas yang kita lakukan itu kita tidak alami. Yaitu intinya adalah esensinya adalah pengenalan akan Allah. Jadi mungkin saya bukan mungkin ya, saya bersyukur malam ini ditambahkan lagi bahwa betul-betul menyadari ada roh Tuhan yang Tuhan taruh dengan cemburu dalam hidup kita, dalam diri kita itu. Lalu Yesus berkata bahwa roh itu yang mengajarkan kita segala sesuatu. Nah, kita tidak terus-menerus ya membangun diri kita tadi di situ di bagian kedua itu kita ditenggelamkan dalam pengurapan Tuhan. Bagaimana cara ditenggelamkan ya? Kita harus membangun komunikasi, membangun hubungan, berbicara dengan Tuhan, izinkan roh Tuhan itu mengoreksi diri kita, hidup kita dalam setiap keadaan. Jadi saya coba evaluasi apa namanya anak-anak yang di Dalek. Kenapa jadi tidak bergairah? Kenapa jadi seolah-olah tidak maksimal? Ya, ya kita harus sadar bahwa mungkin kita tidak mampu, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita, menempuhkan kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Jadi saya bersyukur materi malam ini terus apa namanya meneguhkan untuk terus maju di dalam Tuhan. Jadi, terima kasih. Ini mungkin saya tambah. Ya, Pak, mungkin perlu direspon Bapak Anton mengenai maksimal nih, Pak. Jangan. Ya, betul. Ini apa yang disampaikan Pak Tadus ya, apa mungkin kita akan satu titik mengalami kejenuhan ya, tidak merasa maksimal ya biasa aja ya, menjalani rutinitas aja gitu. Ya itu pasti dialami ya. Mungkin tadi itu yang dibicarakan juga ya Pak Tadus di Komsel ya. Ya, ya balik lagi ini sih kalau dari saya karena kita lupa ya. Eh, Pertama lupa dua hal, lupa apa yang Tuhan sudah beri sekarang ini ya, bahwa ini tuh pemberian yang luar biasa yang apa ya, yang kita nggak layak menerima gitu. Terus kita lupa tujuan kita kemana ya. Jadi kalau luar lupa tujuan kita mau kemana ya kita santai-santai, betul nggak? Ya sama seperti kalau apa namanya mau sekolah gitu, kita sekolah dan kita lupa hari ujian kita ya, bahwa tanggal 10 itu ujian kita nggak lupa ya, kita mungkin nggak apa namanya nggak mempersiapkan diri gitu, nggak bebas gitu ya, merasa tidak ada yang harus dituju gitu. Nah sebenarnya setiap setiap malam materi itu, setiap hal yang di, dibicarakan yang diajarkan di sesi-sesi ini itu mengingatkan, selalu mengingatkan bahwa eh, ingat hari haknya ya, ada hari H yang apa namanya kita satu titik tidak bisa balik ya, dan kita harus mempertanggungjawabkan semua. Jadi sadari ya, dan mungkin yang saya dorong
bisa aja ke ketidakgairahan itu muncul karena ya tekanan ekonomi, tekanan keluarga, banyak hal gitu. Tapi justru dalam tekanan itu harus kita balik bahwa itu menjadi apa ya, menjadi pendorong, menjadi hal yang bisa membuat kita untuk makin mencari Tuhan gitu. Justru kesulitan-kesulitan ini ya harusnya mendorong kita untuk mencari Tuhan. Nah, coba kita challenge diri sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, mencari Tuhan itu sungguh-sungguh kita menyediakan waktu mencari kehendaknya, ya dari setiap firman yang dibaca itu digumulkan, bertanya gitu ya. Apa sih yang akan terjadi gitu. Ya, kalau kita setia terus di situ, ya apa yang akan kita dapat sebenarnya. Nah itu disadari ya. Eh, kalau yang saya dapat ya minimal ya, kalau saya menggumulkan itu tadi siang saya membaca satu ayat, satu perikop, saya gumulkan itu, tiba-tiba muncul satu rangkaian konsep, satu rangkaian kebenaran yang keluar yang saya tidak lihat sebelumnya gitu. Sehingga apa ya, kayak jadi saya dapat makanan gitu. Saya lebih lebih jelas melihatnya lagi. Ya, lebih apa ya, pikiran kita lebih terbuka. Nah, lebih terbuka. Ya. Nah, apa teman-teman yang di Dalek mungkin itu karena ini ada kesempatan juga kan ada Pak Tadus yang membimbing yang ada komunitas yang ada apa ada komselnya. Nah, itu itu benar-benar sebenarnya satu fasilitas yang membantu kita untuk menemukan kebenaran itu. Ya, jadi saya encourage nanti pasti akan kelihatan ya, akan kelihatan pertumbuhannya, akan kelihatan pertumbuhannya. Dan saya dorong terus dengan Pak Tadus untuk ke situ ya. Sebenarnya apa ya deteksinya itu adalah kegairahan tadi. Kalau gairahnya sudah hilang, sudah nggak ini, itu pasti dua hal itu tuh. Ya dia lupa tujuannya, dia lupa bersyukur gitu. Dia lupa bahwa apa yang dia terima sekarang itu sebenarnya bukan satu keharusan, bukan satu kewajiban yang istilahnya take it for granted gitu ya. Tapi itu satu anugerah, satu belas kasihan Allah gitu. Ya. Nah, ini juga apa ya kecenderungannya seperti itu memang ya manusia itu kecenderungannya gitu ya jadi ini ada pengalaman ya pengalaman istri saya dan beberapa teman membantu satu keluarga yang terpuruk lah ya satu keluarga ini dari apa suaminya meninggalkan dia istrinya juga lumpuh jadi anaknya tinggal satu anak yang harus mengurus semua gitu ya. Eh, itu kita bantu, kita support ya. Tapi banyak yang membantu keluarga ini ya, membantu keluarga ini. Tapi seringkali tiap pihak yang membantu eh, ini ada komplain balik. Oh, dia bantunya kurang atau komplain lah ya. Nanti ada pihak lain yang membantu juga eh, apa namanya tidak merespon, tidak apa namanya merespon balik gitu ya. Kadang-kadang dihubungin lama nggak respon. Dan diarahkan untuk apa namanya mencari Tuhan untuk ya minimal baca firman teratur itu nggak dilakukan gitu ya sehingga ada pembicaraan di orang yang bantu ini wah coba dia itu mau aja ya apa istilahnya meresponi apa yang kita sudah beri gitu ya kita juga pasti mau ngasih lebih gitu misalnya dia kesulitan sekolah wah saya tarik kita bisa tarik kok dia di Jakarta kita biayain ya kalau orangnya mau benar-benar meresponi mau apa namanya berterima kasih dan meresponi itu pasti kita juga rela gitu. Nah ada pembicaraan gitu ya ini di Medan sana keluarga ini ya tadinya di Jakarta pindah ke Medan dan nah itu ada kita lihat oh ini apa ya sepertinya tuh dia apa orang lain orang yang membantu dia tuh memang merasa ya memang dia harus bantu saya kan saya lagi kesulitan gitu loh ya saya kan lagi susah, jadi kamu harus bantu gitu. Seakan-akan seperti itu.
Jadi kalau sudah eh, dapat bantuan atau apa, dia lupa berkomunikasi, lupa yang eh, menjaga hubungan dan seterusnya. Nah, jangan sampai nanti kita baru sadar bahwa itu adalah pemberian yang luar biasa yang berharga, setelah itu dicabut gitu. Setelah itu nggak ada gitu. Setelah bantuan itu ditarik, baru baru sadar gitu. Wah, selama ini saya tidak menjaga ya, ternyata saya dapat ini. Nah, jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Ya, apa ya, di yang tadi saya contoh kasus saya di istri saya dan beberapa teman itu punya pemikiran juga seperti itu loh. Ya, eh, kalau dia merespon baik, kita mau menolong lebih. Tapi kalau dia responnya begini, nggak tanggung jawab, nggak apa, gimana kita mau beri lebih gitu? Ya, memberi lebihnya gimana? Jadi mubazir kan? Nah, bayangkan Allah apa nggak seperti itu Tuhan kita? Tuhan tuh mau memberi lebih, tapi kalau kita nggak meresponi, nggak bertanggung jawab, gimana Tuhan mau memberi kita lebih gitu? Gimana mau meningkatkan, meleverage, menaikkan level kita kalau kita nggak belajar bertanggung jawab dari apa yang Tuhan sudah terima, kita sudah terima gitu. Nah itu sih mungkin ya sedikit Pak Lepri. Iya, baik Pak. Hmm. Hmm. Ya, saya apa itu teman-teman, kalau pasti kita semua alami ya. Tadi kan kesadaran tadi yang mentor kita harus sadar apa yang sudah diberikan Tuhan. Eh, Sering sekali kan kita ketika kita dalam keseharian kita tiba-tiba dengar khotbah, dengar lagu rohani, biasanya kita langsung ini ya, kita langsung punya hati yang langsung terenyuh ya. Kita pokoknya dengar sesuatu itu tentang kebenaran, firman atau puji-pujian. Nah, memang itu salah satu apa? eh, Entah kita di mana ya, mungkin untuk pergi kemana naik motor atau lagi di angkot atau di mana, ya penting itu jangan eh, membiarkan waktu kosong gitu ya. Ya tadi sebenarnya saya sebelum Zoom itu saya ditaruh gitu bahwa jangan, memang itu yang disebut berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu mengisi waktu, supaya kita mengisi waktu dengan uh, apa membangun relasi dengan Tuhan gitu, supaya kita sadar. Karena kalau tidak bangun itu pasti kita nggak sadar. Betul tidak teman-teman? Waktu dengar musik kan rohani, wah kita langsung. Asal jangan seperti orang dunia dengar masuk telinga kiri biasa aja kali. Wah, itu perlu tobat itu ya. Tapi kalau orang udah putar lagu rohani terus langsung dalam hatinya langsung nangis, kita rasa langsung sesuatu menyentuh kita, menegur kita, wah itu bagus, hatinya bagus. Terus dengar materi para mentor, saya yakin waktu kita internalisasinya di kuis, sebenarnya kuis itu hanya internalisasi Bapak Ibu teman-teman. Kuis itu hanya membuktikan bahwa apakah kita sudah meresap ya, meresap dengan baik, mengetahui dengan baik, dan mengerti dengan baik materi yang para mentor sudah kasih. Sini kuis itu bukan untuk dibilang, ada orang yang bilang, termasuk adik dari istri saya, dibilang baru saya tahu kemarin 2 hari waktu ulang tahun kemarin dia sebut, saya ajak adik saya, terus adik saya bilang, aduh kakak ini suruh kita kejar duit. Padahal bukan itu bukan sasarannya. Orang yang sadar dengan kebenaran, dia akan tahu bahwa oh iya ya, saya belum tahu siapa diri saya, materi balik lagi.
Sejauh mana ini diri saya tahu kebenaran? Ada kan orang pakai pura-pura, wah, bikin kuis, ada itulah itu. Ya, tapi coba balik bertanya. Coba tahu nggak isinya dua Tawarik pasal 31 hari ini? Apa? Tuhan bicara apa di situ? Nah, itu kan, itu diajak kuis Alkitab. Jadi teman-teman, kuis kita itu adalah internalisasi dari materi yang sudah disampaikan dan belajar dengan baik karena Kamis depan kita akan lihat ya, Pak mentor kita akan bikin soal dan bukan saya yang buat ya teman-teman, jangan minta soal ke saya karena mentor yang akan buat dan langsung kirim ke admin tanpa saya pegang ya. Ya jadi uh, saya akan minta supaya minggu depan kita kuis karena materi 2 kali berturut-turut ini itu nggak gampang. Jujur ya teman-teman, saya sendiri loh bilang nggak gampang. Itu harus benar-benar kita pahami materi yang minggu lalu dan minggu sekarang. Itu perjuangan kita ya, bukan cuma teman-teman loh. Saya ngomong ini saya juga. Jadi jangan bilang apa Lepri ini. Enggak, saya juga. Firman pedang bermata dua ya. Jadi saya juga berjuang teman-teman. Kita berjuang semuanya. Sampai akhir. Gimana lagunya nanti? Ku menutup mata, ku tetap setia menanti. Jadi sampai menutup mata itu perjuangan kita. Ya, perjuangan mengenal anak. Kenapa dikatakan mengenal? Kalau tidak kenal tak sayang kata dunia. Amin. Ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman-Nya, baca firman-Nya, puji Dia. Dengar lagu rohani, puji sembah Dia. Itulah bukti bunga-bungamu kepada Tuhan, memuji Dia dengan lagu-lagu rohani. Ya, harus ada mawar-mawar hidup dari hatimu kepada Tuhan. Orang kan lihat mawar bagus, mahal harganya kan. Di hadapan Tuhan mawar dari hidup kita apa? Ya puji-pujian, terus kita melakukan kebenaran. Ya, gitu. Saya rasa itu cukup Pak ya. Oke. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga ya. Jadi teman-teman dan saya yang dikasihi Tuhan, kurangnya saya. Saya juga dikasihi Tuhan. Teman-teman dan saya semuanya yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita terus belajar. Materi malam hari ini tuh luar biasa ya. Kalau hati kita tenang, hati kita rindu, hati kita fokus, pikiran kita fokus, waktu firman, kebenaran, pengajaran disampaikan, yakinlah ini tubuh ini bisa bergoncang dengar itu kebenaran. Kenapa? Di daging ada keinginan dosa. Betul tidak kok? Ya, ada kemalasan di dalamnya. Jadi ketika dengar kebenaran, itu kadang tubuh ini jadi bergetar. Betapa hebatnya itu firman. Ya, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Makanya di ibadah-ibadah itu biasa ada orang manifest kan. Manifestasi ada yang nangis teriak. Kenapa? Ada dosa yang sebenarnya dia tidak mau lakukan, tapi itu terus apa yang baik ingin lakukan, tapi yang jahat selalu ada padaku, kata Rasul Paulus. Ya, makanya kita harus ini saya mengenal sampai pada titik kita merasa tak bisa jauh dan merasa tidak bisa hidup tanpa ya. Apakah untuk sampai di titik ini memang harus memiliki perbendaharaan? Oh, ada pertanyaan, Bapak Anton. Ini pertanyaan di belakang ada tanda tanya. Silakan, Pak. Ya, Elsa. Nah, mengenal sampai pada titik kita merasa tidak bisa jauh dan merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apakah untuk sampai titik ini memang harus memiliki perbendaharaan yang berkualitas dan dalam? Tentu saja, Elsa. Eh, tadi kan, ini teringat apa namanya? Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu mau berdoa, tutup pintu, masuk kamar, tutup pintu, karena kamu apa berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi, betul nggak? Itu di Matius ya. Saya menarik dengan Bapamu yang tersembunyi gitu.
memang Bapa di surga itu tersembunyi. Jadi nggak nggak murah, nggak bisa sembarangan di apa namanya dijangkau, ya, tidak sembarangan dijangkau gitu, ya. Eh, ini sesuatu yang apa memang harus kita gumulkan karena gini ya. Itu sebenarnya kita lihat di Perjanjian Lama ya, untuk orang bisa menghadap Yahweh itu nggak sembarangan juga kan. Itu harus imam besar setahun sekali. Nah, itu pun kalau salah-salah bisa mati itu ya. Orang rakyat biasa nggak bisa. Ya itu udah jelas di jam. Itu apa namanya nggak mudah, nggak ada syarat utama. Nah, eh, di Perjanjian Baru, walaupun Allah hadir dalam rohnya gitu ya, Roh Kudus ada dalam materi ini, itu juga eh, tidak tidak otomatis kita bisa berkomunikasi, bisa mengenal, bisa bercengkrama, bercakap-cakap gitu. Ya, karena ada persyaratan utama yang dari Perjanjian Lama maupun Baru itu sama, yaitu apa? Kesucian, kekudusan, gitu ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu nggak berubah dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kamu mau mengenal aku, kamu harus kudus gitu. Ya, nah, jadi kalau kita bisa mengenal secara mendalam, mengenal sehingga tahu kan yang mengenal itu kan ginosko ya bahasa aslinya ya. Ginosko itu bukan sekedar mengenal knowledge, tapi ada knowing by experience namanya. Mengenal, mengetahui karena pengalaman, ya, experience, mengalami, gitu ya, mengalami. Nah, itu eh, seiring dengan apa? Ya, seiring dengan kualitas ya knowledge kita yang makin dalam, kualitas hubungan kita yang makin dalam, ya. Kalau nggak bisa, ya, nggak bisa. Sama seperti suami istri kan, ya. Suami istri ini kalau suami istri yang benar, yang dalam hubungan yang sehat, ya, eh, akan makin lama karena dia makin intens berhubungan, makin lama makin mengenal sehingga satu titik apa kalau pasangan itu ya. Kadang-kadang tahu kan kalau udah deket itu ya, si suami nggak perlu ngomong dengan kode tertentu, istri udah tahu gitu, ya kan? Nggak harus dijelaskan gitu. Jadi sudah ngerti satu sama lain karena sudah menyatu gitu. Sama seperti kita dengan Tuhan gitu ya. Kita harus satu titik ya hubungan dengan Tuhan itu nggak perlu memang dipadu dengan namanya syariat dengan ini boleh ini enggak ini apa namanya ini yang harus dilakukan ini yang enggak ini yang terlarang atau enggak gitu yang detail itu diatur dengan detail larangan dan eh, apa namanya hambatan apa ya tidak boleh gitu ya mana yang boleh mana mana yang halal mana yang haram mana yang boleh mana yang enggak gitu ya sudah enggak ke situ karena apa ya kalau ini kan berarti dibilang ya enggak dia enggak kenal apa dia mengenal Allahnya harus dipandu dengan aturan-aturan tapi kalau yang kita apa berhubungan dengan Tuhan lewat roh di dalam kita, ya, kita nggak perlu diatur itu. Kita tahu bukan berarti kita mengabaikan hal yang dilarang, enggak. Kita otomatis akan tahu dan tanpa dilarang tertulis pun kita tidak akan mungkin melakukan. Jadi betul sekali Elsa ya untuk sampai pada titik blended namanya ya. Nah, seperti pasangan apa seperti pasangan dan kadang kan Tuhan Yesus juga mengilustrasikan dirinya dengan kita sebagai jemaatnya itu kan seperti kekasih ya, seperti mempelai kan, ya. Jadi apa yang sudah dicapai Tuhan Yesus ya, kesempurnaan Tuhan Yesus itu harus dimiliki juga oleh kita ya dalam level tertentu ya supaya apa nyambung ya. Sehingga kalau pada level ini yang makin dalam ya,
kita akan apa ya, tahu kebenaran, tahu yang harus dilakukan, yang tidak dilakukan itu eh, tidak perlu di guidance dengan aturan tertulis lah istilahnya. Jadi pada setiap situasi kita akan tahu mesti ngapain. Ya, dalam situasi tanpa ada aturan tertulis, kita tahu mesti ngapain. Ya, nah itu mungkin itu Pak Lepri ya. Jangan tambahkan Pak. Oke, berarti kata eh, mengenal itu ya, teman-teman tadi udah disampaikan ya. Jadi kata mengenal itu ginosko. Ginosko itu mengenal, ya kenal pribadinya, saling kenal dan punya pengalaman. Makanya Rasul Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya kenapa? Karena dia mengenal atau ginosko. Gitu. Jadi uh, kalau mau lebih lagi mengasihi Allah di tingkat yang Allah inginkan, memang kita harus mengenal dia lebih lagi dan mengalaminya. Ya, kalau Elsa ini kan perlu perbendaharaan, iya. Ya, kita harus mengetahui kebenaran kan. Yohanes 8 ayat 32, 31, 32, 32-nya katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin banyak kita mengetahui kebenaran, itulah yang Roh Kudus fungsinya, Yohanes 16:13, bahwa kalau roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi harus dulu perbendaharaan kita banyak, makanya harus banyak-banyak mengetahui firman. Gitu. Masih bertanya? Masih gimana, Elsa? Udah jelas Bapak. Terima kasih banyak. Iya. Wow, malam ini luar biasa ya, teman-teman ya. Pertanyaan terakhir juga ini luar biasa, teman-temannya. Jadi menutup dari kata mengenal. Bagaimana, apakah perlu perbendaharaan, itu sangat penting. Oke, mari kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, Bapa yang empunya kerajaan surga. Bapa yang empunya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa yang memberikan kemuliaannya itu bagi setiap kami yang menjadikan Kristus hidupnya. Artinya menjadikan setiap firman Tuhan itu pikiran dan perasaannya. Menjadikan firman itu menjadi perbendaharaan di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga setiap perbuatannya menjadi perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebenaran malam hari ini. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang empunya kerajaan surga, dan mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus bagi kami. Supaya dengan pengenalan kami akan Tuhan, maka kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Itu supaya kami yang dipanggil di dalam Kristus Yesus putranya yang tunggal, itu kami ikut menderita bersama-sama Yesus dan menjadikan Yesus teladan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran malam hari ini. Materaikan dalam setiap hati kami, karena setiap kami masing-masing memiliki pertandingan iman yang di dalamnya kami harus terus berlomba agar kami terus mencapai garis finish happy ending, garis finish yang baik, seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan telah memelihara iman. Terima kasih Bapa. Dan Rasul Paulus pun berkata bahwa bagiku tersedia mahkota, dan bukan hanya untuk aku, kata Rasul Paulus, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau terus berbicara dalam semua dimensi hidup kami malam hari. Dalam setiap firman-Mu Engkau sampaikan malam hari, biarlah setiap kami boleh menjadi sadar
menyadari setiap hari keberadaan kami, dan kami harus terus berjaga-jaga. Kami harus menjaga waktu-waktu kami, jam-jam kami supaya tidak kosong, tapi kami harus mengisinya dengan membangun hubungan yang karib dengan Bapa di surga. Terima kasih kemuliaan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami boleh bersekutu di dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Anton Kurniawan yang sudah Engkau pakai malam hari ini. Kami sepakat Bapak, segala sesuatu yang menjadi harapannya di dalam Engkau yang menggenapi. Segala sesuatu yang dikerjakan di muka bumi ini, segala bisnis usaha yang kerjakan untuk kemuliaan-Mu, yang Engkau memberkati, buka tingkap-tingkap langit-Mu. Setiap jalan yang tertutup Engkau buka, dan biar setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan Engkaulah yang membuka jalan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan nama-Mu yang dimuliakan, diagungkan di dalam setiap pekerjaan hamba-Mu ini. Segenap keluarga, anak istri Tuhan berkati, Engkau terus bawa mereka dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir malam hari ini, hamba doa, bahwa kami terus melekat kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami sepanjang tahun 2024 ini, kalau kami memulainya dengan satu komitmen, kami harus semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bila setiap hari di dalam sepanjang 2024 ini kami sungguh-sungguh mengisinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam hari ini, Tuhan lawat hidup mereka, jamah hidup mereka. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka memiliki kerinduan yang dalam terus bersekutu dengan Engkau. Kau menyatukan kami di hari-hari ke depan di dalam discipleship kami, untuk kami menerima setiap firman kebenaran-Mu dari setiap para mentor yang Bapa percayakan kepada kami. Terima kasih. Setiap para mentor juga kami sepakat, Bapak berkati, ada Pak Hengz, ada Pak Stefanus Wijaya, ada Pak Roni. Tuhan juga jaga pelihara hidup mereka, pakai hidup mereka. Taruh firman-Mu atas mereka. Biarlah setiap firman-Mu itu dipakai dan diajarkan bagi kami, agar setiap kami yang di dalam discipleship ini sungguh-sungguh semakin serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang terus mendandani manusia batinnya kami, agar kami terus semakin diperkenan di hadapan hadirat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syafaat kami, syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang diberkati malam hari ini, bersama saya kita katakan, amin. 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 Thank you semuanya. Shalom. Amin. Shalom, shalom. Shalom. Pak, Kamis depan ya.